Bayangkan jika keputusan tentang rapel gaji pensiunan sudah diambil tetapi Anda tidak memahami aturannya. Bayangkan jika tanggal sudah ditetapkan, skema sudah disiapkan, namun sebagian pensiunan justru kehilangan kesempatan karena salah memahami informasi. Inilah risiko terbesar yang sedang dihadapi banyak pensiunan hari ini. Bukan karena pemerintah tidak peduli, melainkan karena informasi yang beredar tidak selalu utuh, tidak selalu resmi, dan sering kiali dipelintir sedemikian rupa, sehingga menimbulkan harapan sekaligus kecemasan. Banyak judul besar beredar menyebutkan rapel gaji pensiunan tahun 2026 telah resmi dibayarkan. Kata resmi terdengar meyakinkan, kata cair terasa menenangkan. Namun pertanyaannya resmi menurut siapa dan cair berdasarkan aturan apa? Apakah sudah ada keputusan tertulis? Apakah sudah ada regulasi yang bisa dijadikan pegangan? Atau jangan-jangan ini hanyalah narasi yang dibangun dari potongan informasi yang belum lengkap? Lebih mengkhawatirkan lagi, ada yang menyebut tanggal tertentu sebagai batas akhir pembayaran. Ada yang menyebutkan angka nominal seolah berlaku untuk semua pensiunan. Padahal, jika satu saja informasi ini keliru, dampaknya bisa besar. Kesalahan perencanaan keuangan, harapan yang terlalu tinggi, bahkan kekecewaan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Karena itu, sebelum Anda mengambil kesimpulan apapun, sebelum Anda mempercayai satupun judul yang beredar, ada hal-hal penting yang wajib dipahami. Tentang apa sebenarnya rapel gaji itu, kapan ia bisa dibayarkan, siapa yang berhak, dan mengapa tanggal 20 Januari 2026 menjadi rujukan yang sering disebut. Semua itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, dan penjelasan resminya tidak bisa dipotong-potong. Di bagian selanjutnya, setiap aturan, setiap mekanisme, dan setiap batasan akan dijelaskan secara tenang, utuh, dan berdasarkan prinsip yang berlaku. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar tidak ada satuan pensiunan yang salah langkah, hanya karena informasi yang tidak lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, para pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Kami hadir untuk menyampaikan penjelasan yang disusun secara hati-hati dengan bahasa yang mudah dipahami, serta mengedepankan ketenangan dan kejelasan sebagaimana layaknya sebuah siaran berita nasional yang bertanggung jawab. Dalam beberapa waktu terakhir, isu mengenai rapel gaji pensiunan tahun 2026 kembali menjadi perhatian luas. Pembahasan ini tidak hanya muncul di satu atau dua media, tetapi menyebar cepat melalui berbagai platform digital. Judul-judulnya terdengar meyakinkan bahkan terkesan final. Banyak di antaranya menyatakan bahwa pemerintah telah memastikan pencairan rapel gaji pensiunan ASN, TNI, dan Polri lengkap dengan jadwal dan skema pembayaran. Wajar apabila kabar seperti ini langsung menyentuh perhatian Bapak dan Ibu. Gaji pensiun adalah sumber penghasilan utama. Setiap perubahan, penyesuaian, atau tambahan tentu berdampak langsung pada keseharian. Namun justru karena pentingnya hal ini, maka informasi yang diterima harus benar-benar jelas dasar hukumnya. Perlu kita pahami bersama bahwa dalam sistem pemerintahan, setiap kebijakan yang berkaitan dengan keuangan negara, terlebih yang menyangkut hak jutaan pensiunan, tidak pernah dijalankan tanpa dasar hukum yang tegas. Jika pemerintah benar-benar menetapkan pencairan rapel, gaji pensiunan, maka keputusan itu pasti dituangkan dalam bentuk regulasi resmi. Bisa berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan Menteri Keuangan, atau pengumuman tertulis dari lembaga yang memiliki kewenangan. Salah satu hal yang sering disalahpahami adalah penggunaan istilah dipastikan. Dalam banyak konten, kata ini digunakan seolah-olah kebijakan sudah final. Padahal dalam praktik pemerintahan kepastian hanya ada ketika dokumen resmi telah diterbitkan dan diumumkan secara terbuka. Tanpa itu, semua pernyataan masih berada pada wilayah wacana dan interpretasi. Dalam isu rapel gaji pensiunan tahun 2026, muncul pula penyebutan tanggal yang dianggap sebagai jadwal pembayaran. Tanggal 20 Januari 2026 sering disebut sebagai titik acuan. Penting untuk dipahami, tanggal ini hanya dapat dianggap relevan apabila benar-benar tercantum dalam kebijakan resmi. Tanpa regulasi yang menyebutkannya secara eksplisit, tanggal tersebut tidak dapat dijadikan pegangan mutlak. Selanjutnya, mari kita pahami dengan benar apa yang dimaksud dengan
Rapel gaji pensiunan. Rapel bukanlah bantuan sosial, bukan pula bonus atau hadiah. Rapel adalah pembayaran selisih gaji yang timbul karena adanya kebijakan kenaikan gaji yang berlaku surut. Artinya, pemerintah menetapkan kenaikan gaji sejak suatu waktu tertentu. Namun, realisasi pembayarannya baru dilakukan beberapa waktu kemudian. Selisih antara gaji lama dan gaji baru itulah yang dibayarkan sebagai rapel. Dalam konteks pensiunan ASN, TNI, dan Polri, rapel hanya dapat muncul apabila ada kebijakan resmi kenaikan gaji pokok pensiun. Tanpa kebijakan tersebut, tidak ada dasar hukum untuk menghitung maupun membayarkan rapel. Inilah poin mendasar yang sering terlewat dalam berbagai pembahasan di ruang publik. Apabila suatu saat rapel benar-benar diberlakukan, maka besaran yang diterima oleh masing-masing pensiunan tidak akan sama. Sistem pensiun di Indonesia sejak awal dirancang berdasarkan prinsip keadilan berjenjang. Faktor-faktor seperti golongan terakhir saat pensiun, pangkat akhir, masa kerja, serta riwayat jabatan sangat mempengaruhi besaran gaji pokok pensiun. Karena itu, rapel yang dihitung dari gaji pokok juga akan berbeda. Pensiunan ASN golongan rendah tentu memiliki perhitungan yang berbeda dengan pensiunan golongan tinggi. Demikian pula pada pensiunan TNI dan Polri, di mana pangkat terakhir dan lama pengabdian menjadi dasar utama. Oleh sebab itu, informasi yang menyebutkan satu angka tertentu seolah-olah berlaku untuk semua pensiunan perlu disikapi dengan sangat hati-hati. Secara mekanisme perhitungan rapel sebenarnya cukup sederhana. Selisih antara gaji pokok baru dan gaji pokok lama dihitung per bulan. Selisih ini kemudian dikalikan dengan jumlah bulan sejak kebijakan kenaikan, seharusnya berlaku hingga realisasi pembayaran dilakukan. Jika kenaikan berlaku sejak awal tahun, dan realisasi dilakukan mendekati akhir tahun, maka rapel mencakup seluruh bulan dalam rentang tersebut. Selain gaji pokok dalam beberapa kebijakan, tunjangan tetap juga dapat masuk dalam komponen rapel. Namun untuk tunjangan yang sifatnya tidak tetap, perhitungannya mengikuti ketentuan tersendiri. Semua ini hanya dapat diterapkan jika ada regulasi resmi yang mengaturnya. Mengenai pencairan apabila rapel benar-benar dibayarkan, prosesnya umumnya dilakukan secara bertahap. Pemerintah mempertimbangkan kesiapan sistem, jumlah penerima serta pengelompokan tertentu agar penyaluran berjalan tertib dan aman. Skema bertahap ini bukan untuk menunda hak, melainkan untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan baik. Bagi banyak pensiunan, rapel gaji tentu dapat menjadi tambahan yang berarti. Dana tersebut sering digunakan untuk kebutuhan hidup, biaya kesehatan, atau membantu keluarga. Namun, perencanaan keuangan yang sehat tetap harus berpijak pada penghasilan yang pasti. Mengandalkan informasi yang belum memiliki dasar hukum justru berisiko menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena itu, sikap terbaik adalah menunggu pengumuman resmi. Pemerintah selalu menyampaikan kebijakan penting melalui saluran yang sah. PT Taspen, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Keuangan adalah rujukan utama yang dapat dipercaya. Informasi dari sumber-sumber inilah yang seharusnya menjadi pegangan. Sebagai penutup, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap tenang, bijak, dan kritis dalam menyikapi setiap informasi yang beredar. Tidak semua yang terdengar meyakinkan benar-benar telah ditetapkan. Dengan memahami mekanisme, aturan, dan batasan yang berlaku, Bapak dan Ibu dapat menjaga ketenangan serta membuat keputusan keuangan dengan lebih aman. Demikian penjelasan ini kami sampaikan. Semoga memberikan kejelasan, menambah pemahaman, dan membantu Bapak serta Ibu dalam menyikapi isu rapel gaji pensiunan tahun 2026 secara lebih bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke?